Halo, Bapak dan Ibu guru serta rekan-rekan pendidik semua. Pernahkah Bapak Ibu bertanya, bagaimana cara melaksanakan asesmen di era kurikulum merdeka? Apakah masih sama seperti sebelumnya? Saya Rocky Syahputra, guru di SMA IT Insan Cendekia, Payakumbuh. Penerapan implementasi kurikulum merdeka di SMA IT Insan Cendekia Payakumbuh sudah memasuki tahun ketiga. Dengan dilakukan penerapan kurikulum merdeka ini, diharapkan guru mampu untuk mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dengan memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik seperti profil, kesiapan, minat, dan lingkungan belajar peserta didik sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Senyawa asam yang kita ionkan. Nah, berarti di sini ionnya itu ada ion positif, ada ion negatif. Nah, contohnya di sini adalah HCN ya. Fenomena siswa yang tidur dan ngobrol selama proses pembelajaran merupakan suatu hal yang perlu kita cermati, seperti yang ada pada gambar ini. Kondisi ini dapat menghambat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, dari sinilah saya tertantang dan termotivasi untuk menghadirkan pembelajaran yang baik untuk siswa. Untuk mengatasi masalah yang saya hadapi, adapun aksi yang saya lakukan adalah saya membuka platform Merdeka Mengajar yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek. Nah, di sini saya mencari video inspirasi tentang asesmen pembelajaran. Dari hasil explore yang saya lakukan dan juga belajar dari webinar-webinar yang saya ikuti, saya memutuskan untuk menggunakan platform Quizizz untuk melakukan asesmen awal pada siswa saya. Langkah saya berikutnya, berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk menerapkan asesmen awal pembelajaran menggunakan platform Quizizz. Nah, di sini saya mencoba menjelaskan bagaimana keunggulan dari Quizizz yang bisa kita gunakan sebagai asesmen awal pembelajaran. Karena sekolah kita terbatas dengan handphone, nah di sini saya menggunakan platform Quizizz-nya mode kertas. Jadi walaupun kita terbatas dengan handphone, akan tetapi kita tetap bisa melaksanakan asesmen berbasis teknologi. Asesmen awal merupakan langkah krusial dalam merancang pembelajaran yang efektif. Dengan memahami pemahaman awal siswa, guru dapat menyesuaikan materi dan metode pengajaran agar lebih relevan dan bermakna. Dalam kurikulum merdeka, asesmen bukan hanya sekedar memberikan nilai, tetapi lebih kepada upaya untuk memahami perkembangan kompetensi siswa secara menyeluruh. Quizizz merupakan sebuah platform pembelajaran berbasis web yang difungsikan sebagai alat penilaian dan evaluasi pembelajaran yang interaktif. Platform ini memungkinkan pengguna, terutama saya sebagai seorang pendidik, untuk menciptakan kuis-kuis kostum dengan berbagai format soal yang dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang spesifik. Langkah saya berikutnya adalah membuat instrumen soal di Quizizz. Nah, sebelum kita sajikan kepada siswa, tentu kita harus siapkan instrumen soalnya terlebih dahulu. Nah, pada platform Quizizz ini, kita bisa menyajikan soal dalam bentuk pilihan ganda, benar salah, menjodohkan. Nah, sekarang sudah ada fitur baru, kita bisa menambahkan dengan jawaban voice record atau video. Akan tetapi, untuk kali ini
kita membuatnya dengan soal pilihan ganda saja, karena nanti kita akan menjadikan mode kertas. Jadi kalau mode kertas itu hanya bisa disajikan jika soalnya pilihan ganda. Setelah instrumen soal selesai dibuat, langkah saya berikutnya adalah berdiskusi dengan rekan sejawat dan meminta masukan dari rekan sejawat terhadap instrumen soal yang telah dibuat. Harapannya adalah tersajinya instrumen soal yang baik yang dapat mengukur kemampuan dengan akurat. Ya, bagi yang belum ditutup dulu ya, takutnya. Nah, itu. Bagi yang sudah, dia namanya akan muncul di sini. Di sini player 5, Kaila mana? Ya, berarti udah masuk jawabannya sama Ustadz gitu ya. Nih, ya ini lagi proses scan. Angkat aja. Oh ya, lupa. Di sini saya belum menjelaskan tentang cara penggunaan barcode untuk setiap siswa. Jadi, dalam penggunaan Quizzes menggunakan mode kertas ini, setiap siswa kita berikan masing-masing barcode dengan barcode yang berbeda. Nah, kita juga bisa menambahkan atau mengganti playernya itu dengan nama siswa masing-masing. Dan ketika kita scan nanti jawaban siswa, yang muncul di slide itu bukan P1, P2, dan seterusnya. Akan tetapi itu nama lengkap siswa. Dan ini akan menambah keseruan dalam penggunaan Quizzes mode kertas. Slide gitu ya. Bagi yang sudah, namanya akan muncul. Oke, sudah muncul namanya semuanya di depan? Siapa yang belum? Ada 3 orang lagi ya? Siapa tuh ya 3 orang lagi? Mana-mana? Nah, sini di-scan dulu. Nah, ini kenapa dia nggak masuk? Nih agak tertutupnya. Jangan tertutup barcode-nya karena dia nanti nggak kebaca. Siapa lagi yang belum? Ini Keisha sama Safa. Safa. Ini dalam menggunakan Quizzes mode kertas ini, guru harus membawa minimal 2 perangkat. Yang pertama adalah laptop yang digunakan nantinya sebagai slide yang akan dikonekkan kepada Infocus, dan siswa nanti akan melihat pertanyaannya itu pada slide atau layar di depan. Dan perangkat yang satu lagi untuk apa? Perangkat yang satu lagi digunakan untuk men-scan jawaban dari siswa kita. Jadi setelah diangkat dan setelah terscan, otomatis akan ketahuan siswa yang sudah terscan jawabannya di layar. Nah, jadi siswa bisa melihat langsung apakah jawabannya sudah masuk atau belum. Pada platform Quizzes ini, guru bisa melihat report atau laporan dari pelaksanaan Quizzes sebelumnya. Nah, di sini kita bisa melihat langsung berapa siswa yang bisa menjawab semua dan berapa siswa yang tidak bisa menjawab semua. Dan dari hasil inilah kita bisa memetakan kemampuan dari siswa kita. Dan follow up-nya, data ini akan kita jadikan sebagai bahan untuk metode belajar berikutnya, yaitu menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi. Kenalkan, nama saya Divani Dwi Astira. Kesan saya belajar pakai Quizzes hari ini asyik, seru, dan menyenangkan. Karena hal yang terbaru menurut saya itu asyik, menyenangkan, dan tidak membosankan menurut saya. Akan terdeteksi langsung di HP kita, jadi merah dia. Iya, di HP guru maksudnya. Oke. Setelah di-scan, muridnya bisa melihat apakah jawabannya sudah terscan berdasarkan layar. Nah, coba lihat layarnya apakah sudah ada layar kita masing-masing di situ. Makanya